Well, jos gandos kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang fitur utama yang dirilis oleh Picor Team di hari Pi 2026 atau di ulang tahun yang ke-7 ya, dan ekosistem yang mendukung para perintis dan pengembang. Oke ya, di sini sejak awal pengembangan Pi telah mengikuti visi dan strategi jangka panjang Pi, yaitu menciptakan mata uang kripto yang inklusif, berorientasi pada utilitas dan diadopsi secara luas serta mudah diakses ya. Seiring jaringan terus berkembang, Pidai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kemampuan baru yang memperkuat infrastruktur ekosistem dan memperluas cara pionir dan pengembang dapat berkontribusi dan berpartisipasi. Ya, tentang ini ada Pi Launchpad Testnet ya. Pi Launchpad Testnet ini fitur tentang produk-produk baru ya. Di sini tentang token yang berhubungan dengan produk itu ya, sahabatku ya. Pencapaiannya di sekarang saat ini di Pi Launchpad di testnet. Kemudian di sini selain Pi Launchpad ya, apa yang telah dicapai Picor Team ya, ada peningkatan dari node dan protokol ya. Semua node Pi utama kini telah ditingkatkan ke versi 20.2 dan mendukung protokol 20. Pi akan menyelesaikan peningkatan blockchain mainnetnya ke protokol 20 dalam minggu mendatang. Oke, di sini pembahasan tentang tahapan secara bertahap mulai versi berikutnya ya. Dari blockchain testnet 1 secara bertahap ditingkatkan pada tahun 2025 mencapai versi V23 pada tanggal 18 September 2025. Blockchain ini ditingkatkan terlebih dahulu untuk menguji proses peningkatan tersebut. Kemudian blockchain mainnet dan testnet 2 telah ditingkatkan selama bulan lalu ya. V19.6 15 Februari 2026, kemudian V19.9 1 Maret 2026, kemudian V20.2 pada 13 Maret 2026. Pada 25 Agustus 2025, Pi juga merilis versi CLI Linux dari Pinode ya, sehingga operator Linux Node dapat lebih mudah mengelola kontainer Docker dan migrasi basis data. Protokol 20 menyediakan fondasi untuk memungkinkan kemampuan kontrak pintar atau smart kontrak ya. Kontrak pintar adalah logika yang diprogram yang dieksekusi pada blockchain yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi dan mengotomatiskan transaksi sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Ya, sudah ada otomatisasi ya, perjanjian yang sudah diotomatiskan. Nah, ibaratnya gini ya, kalau teman-teman kalau perjanjian itu kan harus melalui ada pihak ketiga di notaris dan lain sebagainya. Ini ibaratnya nggak usah ya, ini langsung otomatis gitu ya, langsung membangun aplikasi yang terdesentralisasi. Oke, kemampuan ini juga dapat mendukung berbagai fungsi berbasis blockchain seperti menerbitkan dan mengelola token non fungible atau NFT ya, menerbitkan NFT. Kemudian smart kontrak itu tadi, kontrak pintar itu juga memungkinkan transaksi pasar on-chain. Nah, pasar on-chain ya. Kemudian atau mendukung logika aplikasi secara otomatis dieksekusi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dengan peningkatan protokol ini, blockchain Pi sekarang mencakup fondasi teknis yang dibutuhkan untuk mendukung jenis interaksi yang dapat diprogram ini dalam sistem. Di sini ya, pencapaian nanti kontrak pintar. Kemudian tadi yang pertama Pi Launchpad untuk token ya. Selain kontrak yang berkaitan dengan langganan, kontrak pintar tipe escrow, kontrak yang berkaitan dengan NFT atau kontrak pintar lain yang berfokus pada utilitas juga akan diprioritaskan. Ya, beberapa kontrak ini saat ini sedang menjalani audit eksternal. Berarti saat ini smart kontrak Pi ini ya sedang diaudit pihak eksternal, itu bukan dari pihak Picor Team. Nah, ini ya, nanti sebelum diluncurkan ya, digunakan untuk komunitas dan juga untuk umum, itu nanti ini sudah diaudit dulu ya. Nah, kegunaannya nanti ini bukan hanya NFT ya, kontrak pintarnya mungkin untuk utilitas ekosistem itu sendiri dan masih banyak lagi digunakan untuk seperti kontrak pintar tipe escrow ya. Kita lanjut, yang penting-penting saja sahabatku, migrasi kedua dan migrasi bonus referensi.
Nah, setelah sekian lama dinantikan oleh komunitas, Pinetworld dengan senang hati mengumumkan bahwa migrasi kedua telah dimulai dan akan berlanjut secara bertahap. Membuka pintu bagi para pionir untuk membawa Pi tambahan ke mainnet dan berpartisipasi lebih lanjut dalam ekosistem. Ini berarti sahabatku bahwa para pionir yang telah memigrasikan saldo Pi mereka untuk pertama kalinya kini mungkin memenuhi syarat untuk memigrasikan saldo Pi mereka yang dapat ditransfer untuk kedua kalinya. Baik untuk migrasi pertama maupun kedua, sebelum sepenuhnya memenuhi syarat, ya para pionir harus mengatur autentikasi 2 faktor atau 2FA Pi Wallet melalui langkah 5 daftar periksa mainnet. Nah, sebuah langkah penting yang memperkuat keamanan dompet. Ini mungkin termasuk menambahkan alamat email terpercaya ke akun mereka ya. Jika alamat email tersebut belum diatur untuk akun tersebut, ya 2FA diberlakukan sebelum migrasi karena transfer di blockchain tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah. Artinya begini sahabatku ya, itu kan ada notifikasi dari Kodim ya tentang pengisian email ya kita ya, dan untuk verifikasi 2 faktor tadi untuk keamanan ya. Mungkin setelah nanti mengisi email, setelah jenengan verifikasi emailnya, lalu nanti akan muncul KYC lagi ya, seperti wajah. Nah, liveness wajah nanti kita ikuti saja iramanya ya. Misalnya suruh melihat kemudian ke kanan, ke kiri ya, ke atas, ke bawah, itu ikuti saja. Nanti setelah terverifikasi, nah itulah syarat supaya kita bisa migrasi kedua. Itu ya, untuk keamanannya ya, ada faktor 2FA ya. Itu sahabatku ya. Oke, kita langsung untuk kemudian migrasi kedua juga akan mencakup bonus penambangan rujukan. Nah, bonus penambangan rujukan yang diberikan kepada anggota tim rujukan yang telah sepenuhnya melewati Know Your Customer atau KYC. Oleh karena itu, para pionir harus mengingatkan tim rujukan mereka untuk menyelesaikan KYC agar bonus ini dapat dimigrasikan. Jadi kalau teman-teman yang lingkaran keamanannya ya, penambangannya lingkaran security lingkaran itu keamanan yang belum lulus KYC ya, bonusnya nggak akan masuk ke teman-teman nanti. Makanya mereka harus lulus KYC ya, bisa dimigrasikan gitu. Yang nggak lulus ya nggak akan dimigrasikan koinnya gitu ya. Nah, proses migrasi tahap kedua berlangsung. Migrasi tahap pertama bagi para pionir yang memenuhi syarat akan terus berjalan seperti biasa. Jadi yang kedua itu akan berlangsung, tapi yang migrasi tahap pertama bagi para pionir yang belum memenuhi syarat ya terus berjalan seperti biasa gitu ya, otomatis ya. Setelah jaringan berhasil menyelesaikan migrasi pertama dan kedua, untuk antrian pionir saat ini Pi akan memulai migrasi periodik berkelanjutan dengan frekuensi yang akan ditentukan kemudian. Hadiah validator Pi ya, kemarin sudah kita bahas di video, sudah didistribusikan ya untuk KYC-nya, validatornya, ya, metodenya, datanya seperti ini, kita nggak usah dibahas teman-teman. Oke, ini fitur-fitur pencapaian ya yang di P-Day ini ya. App Studio sudah diaplikasikan di mainnet, aplikasi App Studio, kemudian apa ini, proyek AI ya. Oke, kita akan lanjut lagi pencapaiannya. Integrasi pembayaran permanen kini diaktifkan. Nah ya, sebagai bagian dari rilis ini, pembuat App Studio di testnet dan mainnet dapat mengintegrasikan interaksi pembayaran di aplikasi yang baru dibuat yang berlaku secara permanen di beberapa sesi aktif. Oke, ini kita akan cek dulu ya. Ya, kita akan cek di penambangan kita ya tentang pencapaian P-Day. Oke ya sahabatku ya. Nah, jika sahabat ini membuka aplikasi penambangannya ya, di sini ya ada P-Day. Nah, ada logonya ini ya, P-Day. Kita bisa cek di sini, kita klik saja sahabatku. Loading P-Day 2026. Nah, di sini P-Day 2026 Scavenger Hunt. Nah, di sini ya. Di sini ada waktu jam 278 jam 26 menit 54 detik. Ini kan terus berjalan ya. Perkiraan sekitar ya 1 minggu lah ya, 7 harian kalau nggak salah ya. Nah, ini berjalan terus. Nah, di sini yang sudah mulai dibuka ada explore the new launchpad on testnet ini ya. Visit the launchpad, ini intinya tentang token ya. Token untuk produk ya gitu ya. Oke. Kemudian tentang bawahnya lagi di sini untuk migrasi ya, untuk migrasi kedua, tapi belum dibuka ya, nunggu ini mungkin waktunya ya.
bertahap nanti mungkin ini ya, you reveal bonus in second migration, bonus kedua, migrasi kedua ya. Kemudian di sini aplikasi KYC, check out validator, rewards, kemudian ada mainnet app, ekosistem ya, membuat PF Studio ya, join the Pay Network, kemudian banyak sekali di sini ya untuk Pinot ya, ini menggunakan Node ya, Pinot Network ini. Nah, kemudian di sini ada ready P-Day blocks, celebrate P-Day by reading the full P-Day blog, decline about the last updates and release nih. Semua kalau sudah ini nanti kita akan claim your P-Day ya, tapi masih terkunci ya. Nanti otomatis migrasi kedua kita masuk bonus ya, bonus kita, lingkaran keamanan kita, bonus penambangan dari teman-teman yang lulus KYC ini ya, ini maximize your referral bonus in second migration ini. Semua nanti akan masuk ya, semoga ini cepat videonya seminggu ini udah habis, semua akan tercentang dan ini kebuka itu ya sahabatku ya. Nah, kemudian teman-teman ya, ini saya juga dulu hampir mandek kalau dihitung, tak kumpulin dari 2020 sampai 2026 ini ya, tak hitung itu banyak sekali waktu saya yang tidak bisa menambang waktu di Papua dulu ya. Waktu konflik di Papua saya bertugas di sana. Kebetulan di sana itu sulit internet. Jadi saya harus ke kota pun itu di sana. Itu beli internet mahal ya. 100.000 cuma 500 megabit hanya untuk klik sekali petir. Kadang-kadang kita tunggu dulu ya. Jam 2 jam baru kita matikan, baru kita pulang lagi ke pos. Nah, kondisi waktu itu memang agak sulit. Hampir setahun itu hanya bisa nambang beberapa kali saja. Nah, selama 2 tahun itu kerugian saya menambang sulit karena mahal biaya internet ya, di Intan Jaya Papua sana agak mahal biaya internet. Kita harus beli voucher ya, itu voucher pakai satelit. Makanya sangat berdarah-darah menambang begini ya. Ya ini ya teman-teman. Jadi kan di sini ada di sini ada mainnet. Nah, mainnetnya kita nanti ini akan masuk semua ya. Ini bonus yang nantinya dari lingkaran keamanan kita. Kemudian ini tambahan bonus mungkin yang sudah akan masuk di migrasi kedua. Jadi berbeda ya ini dengan ini ya. Dan ini harus lulus KYC semua teman-teman, yang lingkaran di bawahnya harus lulus KYC. Kalau enggak akan masuk. Nah, itu kan makanya lebih baik kita walaupun di bawah kita sedikit, tapi kalau nambang semua ya lumayan kita dapatnya, daripada kita mengundang orang banyak sekali, orang kita undang ya 100, 200 sampai 1000 orang, tapi yang aktif cuman 50 atau 20 orang ya sedikit juga. Itu enggak menjamin ya Anda mengajak orang banyak tapi yang diajak sontoloyo semua, enggak ada yang lanjutin nambang, enggak terjadi ya, sama aja dapatnya sedikit gitu ya. Itu yang penting kita efisien cari orang itu yang benar-benar mantap, itu pionir sejati lah gitu ya. Oke sahabatku, itu tadi pencapaian PD 2026 tentang fitur utama dan apa yang akan terjadi ke depannya ini dalam waktu dekat sahabatku. Ada bonus validasi KYC sudah dibagikan, kemudian nanti ada bonus penambangan dari lingkaran keamanan kita ya, di bawah kita yang lulus KYC ya, itu juga nanti akan dibagikan. Kemudian bonus penambangan atau bukan bonus ya, penambangan migrasi kedua ya, migrasi kedua untuk para pionir juga akan didistribusikan ke mainnet ya. Kemudian banyak lagi ada PF Studio sudah masuk ke mainnet. Banyak lagi tadi ada P-Launchpad yang sedang digarap ya, masih di testnet ya. Oke, tetap semangat, nanti tetap kedepannya ini menggunakan era blockchain ya. Ini di sini ada informasi sedikit sebelum kita tutup video kali ini ya. Presiden Trump mengatakan sistem keuangan yang ada telah mencapai batasnya dan era yang didorong oleh kripto akan datang. Dia menyatakan bahwa sektor keuangan sedang beralih sepenuhnya ke blockchain dengan blockchain sebagai intinya. Nah, si penjahat perang ini bilang seperti itu. Biasanya juga akan diikuti oleh yang lainnya. Ini sangat menguntungkan bagi Bitcoin ini, kata yang memposting ini ya, trending Bitcoin ya. Yang jelas nanti akan menggunakan on-chain ya, artinya menggunakan teknologi yang terbarukan ya, Web3, blockchain juga. Kemudian menggunakan kontrak pintar, karena Pi juga akan memiliki kontrak pintar tadi yang memiliki beberapa fungsi tadi ya, bukan untuk kripto aja tapi untuk NFT dan yang lainnya. Nanti perbankan juga akan mengikuti, bisa menggunakan smart kontrak Pi juga nanti ya.
Gitu sobatku. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.